Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhal thalabah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, fi hadha sabah uridu an u'allimukum 'anil mahfuzat. Walakin qabla dhalika hayya 'ala iftitah darsuna al-yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita dengan beberapa mahfuzat atau kata bijak dalam bahasa Arab. Tayyib ayuhal thalabah, ladaina khamsah mahfuzatan di hadzal yaum. Anak-anak, insya Allah kita punya 5 mahfuzat untuk hari ini. Baik anak-anak, kita langsung lanjut ke mahfuzat yang pertama. Mahfuzat yang pertama yaitu man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Artinya adalah barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Yang kedua, mawaddatus sadiqi tazharu waqta diqi. Mawaddatus sadiqi tazharu waqta diqi. Artinya, ketulusan teman itu tampak di waktu sempit. Baik, yang ketiga, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu membantu semua pekerjaan. Kesabaran itu membantu semua pekerjaan. Nomor 4, lan tarji'il ayyamul lati madat. Lan tarji'il ayyamul lati madat. Artinya, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Dan yang kelima, salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidahnya atau perkataannya. Sekali lagi, keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidahnya atau perkataannya. Baik anak-anak, insya Allah Bapak akan sedikit menjelaskan satu persatu mahfuzatnya atau maksud daripada mahfuzat yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Artinya, barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Nah, ibrah yang kita ambil ya, ataupun pelajaran yang kita bisa ambil dari kata bijak ini adalah hendaknya kita selalu berkata jujur dan tidak berbohong kepada teman ya. Karena jika kita membiasakan diri untuk berbohong, teman kita tidak akan mau percaya ataupun mendengarkan cerita kita. Bahkan mereka akan cenderung menjauhi kita ya. Seperti itu ya anak-anak. Dari itu kita tidak boleh membiasakan diri kita untuk berbohong ya. Seperti itu. Baik. Yang kedua, kata bijak yang kedua, mawaddatus sadiqi tazharu waqta diqi. Artinya, ketulusan teman itu akan tampak di waktu sempit. Nah, maksudnya adalah jika kita ingin
menilai ketulusan sahabat kita, maka akan terasa saat kita sedang dilanda kesusahan ya anak-anak. Apakah sahabat kita mau membantu atau meringankan beban kita? Nah, jika mereka membantu kita, itulah sahabat yang sesungguhnya. Ya, contohnya saat kita sakit, sahabat kita mau datang untuk menjenguk. Nah, maka itulah sahabat-sahabat yang baik, ya. Jadi, peduli ketika kita sedang kesulitan atau tertimpa musibah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke mahfuzat yang ketiga. Nah, di sini disebutkan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Artinya, kesabaran itu membantu semua pekerjaan. Maksudnya adalah segala pekerjaan itu tidak akan bisa kita selesaikan ya jika kita tidak mau bersabar dalam mengerjakannya. Misalkan kita punya beberapa PR dari guru, maka PR itu tidak akan selesai anak-anak jika kita hanya mengeluh ya. Maka mulailah bersabar dan kerjakan PR itu ya, maka PR itu akan selesai tepat pada waktunya. Seperti itu ya anak-anak. Apapun pekerjaan yang sedang kita kerjakan, maka bersabarlah dalam mengerjakannya ya. Jangan tergesa-gesa ataupun juga jangan merasa terbebani karena sudah dikasih tugas ya. Kerjakan saja dengan sabar, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk mengerjakannya. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang keempat, lan tarji'il ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Maksudnya adalah waktu kita nih yang sudah kita lewati itu tidak akan bisa kembali lagi ya anak-anak. Misalkan anak-anak ingin masuk ke sekolah favorit, tetapi banyak tes yang harus dilalui ya. Nah, salah satunya adalah misalkan tes matematika. Padahal anak-anak bisa mempersiapkan dari sekarang dengan belajar ya. Menghafal rumus-rumus ya. Tetapi misalkan anak-anak lebih memilih untuk bermalas-malasan ya. Nah, maka ketika tidak lulus tes, kita akan merasa menyesal ya, karena kenapa tidak dari dulu dipelajari atau dihafalkan rumus-rumusnya, sehingga ketika rumus-rumus itu disebutkan ya di dalam tes, tapi kita tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dan tidak lulus. Nah, nyesal akhirnya ya. Akhirnya menyesal seperti itu. Nah, yang terakhir ya, mahfuzat yang terakhir disebutkan di sini salamatul insan fi hifdzil lisan. Sekali lagi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Artinya, keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidahnya atau perkataannya. Nah, adapun kata bijak yang terakhir ini ya adalah pelajaran untuk kita agar senantiasa menjaga lidah ya dari kata-kata kotor, menghina ataupun menyakiti perasaan orang lain. Karena jika kita berkata kotor, menghina ataupun menyakiti perasaan orang lain, maka bisa jadi ya kita bisa dapat balasan yang tidak kita inginkan ya dari orang yang kita sakiti perasaannya ya. Maka dari itu pandai-pandailah kita dalam menjaga lisan atau menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang buruk, contohnya menghina ya, membuli ya, itu semuanya tidak dibenarkan ya, dan bukan akhlak yang baik ya dalam bertutur kata ya. Jadi kita harus senantiasa menjaga ucapan-ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain. Baik anak-anak, alhamdulillah itu yang bisa kita pelajari ya, ada beberapa mahfuzat. Jangan lupa ada tugas untuk menulis mahfuzat yang tadi sudah kita pelajari. Ada 5 mahfuzat, mohon untuk anak-anak tulis Arabnya dan juga artinya ya. Dan jangan lupa untuk difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak ya.
Baik, itu saja yang bisa kita pelajari untuk pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.